Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Heris Hendriana MPD selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Marcasan Lexbin Elvi Judah Riajanto MPD selaku pembimbing kedua. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marianti Muhammad, NIM 1651052 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pembelajaran Materi Trigonometri pada Siswa SMK kelas 11 dengan menggunakan pendekatan saintifik setting NHT. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Kurikulum terbaru saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sudah diterapkan di beberapa sekolah unggulan di seluruh Indonesia. Kurikulum ini mengisyaratkan pentingnya sistem penilaian diri. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Salah satu model dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk materi ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pendekatan saintifik. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan akademik. Berdasarkan pengalaman saya PLP di SMK PGRI 3 Cimahi, dalam pembelajaran matematika, siswa terkesan takut dan kurang percaya diri dalam mengemukakan ide atau jawabannya, serta siswa yang kurang bergairah menyelesaikan soal ketika guru meminta siswa untuk menyelesaikan soal. Beberapa siswa kebingungan dan kurang komunikatif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam mengatasi permasalahan di atas, guru hendak usaha dimulai dengan pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan guru, yaitu dengan menggunakan suatu pendekatan atau model yang dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa. Salah satu strateginya yaitu dengan pendekatan saintifik. Keunggulan pendekatan saintifik. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan intelek, khususnya berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, dapat membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, dapat terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, dapat memilih siswa dalam komunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan keenam, dapat mengembangkan karakter siswa. Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran matematika di kelas 11 SMK PGRI 3 Cimahi, yaitu menerapkan kurikulum 2013, terdapat identifikasi permasalahan yang timbul. Di antaranya yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran melalui pendekatan saintifik. Yang kedua, kurangnya minat siswa untuk belajar matematika yang terlihat dari sikap siswa yang cenderung pasif selama kegiatan. Yang ketiga, siswa sibuk menyalin apa yang ditulis dan diucapkan oleh guru. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran Materi Trigonometri pada siswa SMK kelas 11 menggunakan pendekatan saintifik setting NHT. Poin berikutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah tingkat penguasaan materi trigonometri siswa SMK kelas 11 dengan menggunakan pendekatan saintifik setting NHT? Yang kedua, apakah tingkat persetujuan kemandirian belajar siswa SMK kelas 11 terhadap pembelajaran materi trigonometri menggunakan pendekatan saintifik setting NHT? Yang ketiga, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran materi trigonometri pada siswa SMK kelas 11 dengan menggunakan pendekatan saintifik setting NHT? Poin ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, apakah tingkat penguasaan materi trigonometri siswa SMK kelas 11 menggunakan pendekatan scientific setting NHT?
Yang kedua, apakah tingkat persetujuan kemandirian belajar siswa SMK kelas 11 terhadap pembelajaran materi trigonometri menggunakan pendekatan scientific setting NHT. Yang ketiga, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran materi trigonometri pada siswa SMK kelas 11 dengan menggunakan pendekatan scientific setting NHT. Poin berdasarkan payung penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat penguasaan materi trigonometri siswa dan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik matematika pada suatu kelas sebagaimana adanya. Langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan subjek penelitian. Yang ketiga, melakukan pembelajaran materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang keempat, memberikan tes akhir. Subjek penelitian yaitu siswa SMK kelas 11 di SMK PGRI 3 Cimahi yang berjumlah 15 orang. Subjek dipilih berdasarkan rekomendasi dari guru matematika dikarenakan karakteristik siswa yang pasif ketika pembelajaran dan hasil belajar yang masih kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Poin pembahasan. Tingkat penguasaan konsep trigonometri siswa berada pada kategori cukup dengan nilai penguasaan konsep 0,62. Artinya, 71% siswa di kelas tersebut memiliki tingkat penguasaan konsep trigonometri yang cukup baik. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan analisis kesulitan siswa pada saat menyelesaikan soal trigonometri di sekolah tersebut. Subjek penelitian yang diambil yaitu kelas yang sudah mempelajari materi ini, yakni kelas 12. Hasil yang didapatkan adalah tingkat penguasaan materi trigonometri siswa di sekolah tersebut berada pada kategori rendah. Lemahnya pemahaman siswa terhadap konsep trigonometri dan belum bisa dalam mengerjakan soal-soal pemecahan masalah menjadikan rendahnya tingkat penguasaan materi siswa. Berdasarkan hasil angket yang telah diberikan pada siswa, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan persetujuan terhadap kelima komponen kemandirian belajar. Jika ditinjau secara keseluruhan, memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa memiliki minat belajar yang baik. Pada setiap tingkat siswa pun menunjukkan hasil yang sama, yaitu pada kelompok tinggi, sedang, maupun rendah. Memperlihatkan bahwa sebagian besar dari siswa memiliki kemandirian belajar siswa yang baik. Poin kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal mengenai pembelajaran materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik matematika. Tingkat penguasaan konsep trigonometri siswa secara kelas berada pada kategori cukup dengan nilai 0,62. Pada setiap kelompok, siswa masing-masing juga berada pada tingkat penguasaan yang cukup. Namun, nilai penguasaannya berbeda, di mana siswa kelompok tinggi memiliki nilai siswa terhadap kemandirian belajar secara kelas. Sebagian besar siswa menyatakan persetujuannya terhadap komponen-komponen kemandirian belajar. Kelompok siswa tinggi memiliki presentasi kemandirian belajar yang paling tinggi. Namun, pada kelompok sedang, siswa kelompok sedang dan rendah terhadap perbedaan di mana presentasi persetujuan kemandirian belajar siswa kelompok rendah lebih besar dibandingkan dengan kelompok sedang. Hal ini memperlihatkan pendekatan saintifik ada pengaruh terhadap tingkat penguasaan konsep dan kemandirian belajar siswa. Tetapi kemandirian belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penguasaan konsep siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.